Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Para jamaah pengajian Bulughul Maram, pemirsa dan pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita bisa meneruskan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram, dan alhamdulillah sudah sampai ke hadis yang ke-45 tentang tertib di dalam wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Akhrajahu an-Nasaiyu hakadha bilafdil amri wa huwa inda Muslimin bilafdil khabari. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an tentang cara haji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah dengan bagian yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam redaksi kalimat amr, perintah, sedangkan dalam riwayat Muslim dengan kalimat khobar atau berita. Jadi hadis ini terkait, sebenarnya berkaitan dengan haji, tetapi kemudian ditarik atau dikiaskan untuk menjadi dalil dari semua jenis ibadah, termasuk di dalamnya adalah berwudu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW setelah melakukan tawaf, beliau keluar dari pintu Masjidil Haram menuju ke mas'a atau tempat sa'i. Dulu tempat sa'i itu di luar Masjidil Haram. Kalau sekarang kan sudah nyambung ya, sudah nyambung dengan masjid. Nah, kemudian Rasulullah keluar dari masjid menuju ke mas'a atau tempat sa'i. Lalu kemudian Rasulullah membaca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian beliau mengatakan ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah memulai. Dalam arti firman Allah itu tadi inna sofa wal marwata, berarti Allah dalam lafat itu mendahulukan sofa daripada marwah. Inna sofa wal marwata, bukan innal marwata was sofa, bukan ya. Maka kemudian Rasulullah memulai sa'inya itu dari sofa menuju ke marwah, kemudian balik lagi ke sofa, balik lagi ke marwah. Jadi dimulai dari sofa. Nah, dari sini kemudian karena teks ini berlaku umum ya, ibda'u bima bada'allahu bihi, itu berlaku umum yang bisa berlaku untuk semua jenis ibadah. Maka para ulama kemudian beristidlal dengan hadis ini untuk terkait, termasuk di dalamnya adalah wudu. Karena di dalam wudu itu juga ada tahapan-tahapan.
ada bagian-bagian yang harus dikerjakan. Nah, mana ini yang dimulai? Apakah membasuh muka dulu, apa membasuh kaki dulu, apakah mengusap kepala dulu, karena ada rangkaiannya. Maka ketika sebuah ibadah itu memiliki rangkaian, maka dimulai dengan apa yang dimulai Allah. Nah, di dalam ayat tentang wudu itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Berarti yang pertama gerakan atau perbuatan yang pertama adalah membasuh wajah. Wa aidiakum ilal marafiq. Nah, kemudian membasuh tangan. Wamsahu biruusikum, kemudian mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi Allah memulai dari faghsilu wujuhakum. Maka di sini kemudian urutan dari wudu itu mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kaki, ini dilakukan secara tertib atau secara urut. Nah, kemudian bagaimana hukum tertib ini, kan gitu? Apakah harus tertib? Apa sunnah, kan gitu kan? Nah, apa boleh begitu saja? Ya, mubah. Nah, mayoritas ulama itu mengambil kalimat ini sebagai kalimat perintah. Ibda'u bima bada'allahu bih. Ibda'u itu fi'il amar. Kalau fi'il amar yang menunjukkan kata perintah, berarti al-aslu fil amr itu al-wujub. Jadi hukum asal dari sebuah perintah adalah kewajiban. Maka tertib ini, urut ini adalah harus atau wajib. Nah, sehingga kemudian Imam Syafi'i itu memasukkan tertib ini di dalam rukun wudu. Ya. Jadi beliau kemudian menyimpulkan rukun wudu itu ada 6. Yang 4 itu adalah apa yang disebutkan dalam rangkaian ayat tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian yang 2 itu niat dan tertib tadi. Ya. Karena niat ini juga penting, karena di dalam hadis yang lain innamal a'malu binniyat. Tidak sah sebuah amal kecuali dengan niat. Nah, apa bedanya wudu dengan cuci muka? Yang membedakan adalah niatnya. Nah, kemudian tertib ini atau urut tertib ini berdasarkan hadis ibda'u bima bada'allahu bih, karena ini perintah maka juga wajib dilakukan. Maka kemudian Imam Syafi'i menyatakan ini bagian dari rukun wudu. Ya. Meskipun ada sebagian ulama, misalnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, itu tidak sampai wajib, hanya sunnah saja. Karena beliau juga memandang ada hadis lain yang lafadznya bukan perintah. Ya. Kalau tadi dikatakan di sini hakadza bilafdil amri wa huwa inda muslimin bilafdil khobar. Jadi ini yang lafadznya amr atau perintah. Tapi ada lagi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang lafadznya bukan perintah tapi khobar. Ya, lafadznya berita. Ya, jadi bukan ibda'u tapi nabda'u bima bada'allahu bi. Kita memulai, bukan mulailah, bukan perintah. Mulailah bukan begitu, tapi apa? Kita memulai dengan apa yang Allah mulai. Nabda'u bima bada'allahu bi. Nah, ini menurut Imam Malik ini menunjukkan berita saja. Kalau berita itu ya tidak harus dilakukan, kan itu. Jadi sunnah. Kalau kita lakukan baik, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi menurut Imam Syafi'i, berita itu saja
apalagi didukung dengan hadis lain yang menunjukkan perintah, itu menunjukkan bahwa keduanya ini adalah sebagai dalil dari diwajibkannya urut di dalam setiap rangkaian ibadah, berdasarkan apa yang dimulai oleh Allah. Nah, karena tidak hanya khobar saja, tidak hanya berita saja, tapi ada hadis lain yang menyebutkan perintah. Maka berita di sini maknanya adalah perintah. Nah, jadi itu yang pertama terkait dengan tertib di dalam wudhu. Sehingga kalau Imam Syafi'i ya, kalau ada orang yang misalnya membasuh wajah, setelah itu membasuh kaki, kemudian baru kepala, wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah. Tapi kalau Imam Malik membasuh muka, tangan, terus dia lupa nggak mengusap kepala, langsung kaki. Setelah selesai baru ingat, setelah basuh kaki baru ingat tadi belum mengusap kepala. Dia tidak harus mengulang dari awal, cukup dia menyusul mengusap kepalanya. Yang penting empat-empatnya itu. Yang penting dilakukan empat-empatnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah wudhunya batal dan harus diulang dari awal. Tidak hanya Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad juga begitu, ya, dan para ulama yang lain. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil dari yang sudah kita bahas kemarin, yaitu at-tayammun atau memulai dari kanan, ya, memulai dari kanan. Rasulullah menyukai untuk memulai dari kanan. Maka ibda'u bima bada'allahu bihi itu di situ maknanya ketika kita berwudu kita mulai dari kanan. Nah, tetapi ini karena memulai dari kanan itu bukan bagian dari rukun wudu, maka itu tetap dihukumi sebagai sunnah. Ya. Jadi ketika ada orang yang wudunya kiri dulu baru kemudian kanan, wudunya tetap sah meskipun tidak mendapatkan pahala kesunahan kan gitu ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu terkait dengan niat. Apakah niat itu di mana? Apakah niat itu bagian dari tertib tadi? Ya. Apakah niat juga harus masuk dalam urutan tertib? Nah, kalau masuk dalam urutan tertib, letaknya di mana? Kan itu. Nah, apakah sebelum mengusap, sebelum wudu, apa pas wudu, apa sesudah wudu kan itu? Nah, para ulama mendefinisikan niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ingin melakukan sesuatu atau menyengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan tersebut. Nah, sehingga kemudian letak dari niat ini adalah ketika dimulainya awal berwudu, yaitu membasuh muka. Jadi pas membasuh muka, di hati ini dikerentekkan atau diniatkan untuk berwudu. Bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Karena kerenteknya hati, ya, qasdu syai'in itu bisa ada beberapa istilah. Dalam bahasa Arab itu ada namanya khawatirun nafsi, ada namanya ham, ada namanya azm, ya, ada namanya niat. Ya. Kalau hanya kerentek-kerentek saja, wah saya ingin wudu, kapan-kapan itu baru angen-angen namanya, orang Jawa bilang baru angen-angen. Itu baru khawatirun nafsi, baru terbersit dalam hati. Wah wudu ketoke asik, ketoke enak. Aku kapan-kapan arep wudu atau nantilah saya mau wudu.
Itu baru khawatirun nafsi. Tapi keinginan yang kuat, kemudian dia mulai merencanakan itu namanya ham. Saya nanti mau wudhu habis ini, ya, habis apa? Habis ini, kemudian saya akan wudhu. Itu sudah ham namanya. Sudah satu tingkat di atas khawatirun nafsi. Kalau kemudian dia sudah toto-toto, ya, sudah mulai persiapan, dia sudah bangun, sudah berjalan menuju ke tempat wudhu, sudah mempersiapkan diri, ya, ganti baju misalnya dan lain sebagainya. Itu namanya azam, sudah keinginan yang kuat yang sudah disertai dengan usaha untuk menuju ke perbuatan tersebut. Namanya azam. Lah kalau yang disebut niat itu ya dia sudah melakukan itu bersamaan dengan dia melakukan itu. Maka dikatakan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Dia punya keinginan yang kerentek keinginan itu dilakukan bersamaan dengan awal dia melakukan itu, melakukan perbuatan itu. Nah, maka itu disebut sebagai niat. Nah, dari definisi itu kemudian para ulama mengatakan bahwa niat ini juga masuk dalam kaidah tartib tadi. Cuman letaknya di mana? Letaknya ketika bersamaan dengan awal membasuh muka. Nah. Kemudian berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini juga, ini terkait dengan misalnya ada orang yang wudhu dengan cara nyemplung, dengan cara berendam. Nah, itu bagaimana tertibnya, bagaimana urutannya, karena dia langsung nyemplung. Dari mulai muka sampai kaki itu langsung basah seketika. Nah, ini menurut madhab Syafi'i yang muktamad, khususnya seperti Ibnu Hajar, Al-Haythami dan lain sebagainya, ya, Imam An-Nawawi, itu beliau mengatakan bahwa ketika ada orang yang nyemplung, terus setelah nyemplung dia niat, ya, maka itu sudah dianggap sah untuk tartibnya tadi. Nah. Tapi kalau dia niatnya kok baru nyemplung sebagian anggota tubuhnya, baru mukanya saja, belum seluruhnya, baru muka sama kaki, tangannya belum masuk misalnya. Terus dia niat ketika mukanya menyentuh air itu, terus baru kemudian dia masuk ke dalam air, ya. Kemudian dia bangun tanpa meniatkan untuk mengurutkan itu, maka yang sah hanya mukanya saja. Nah, kecuali kalau dia begitu terus masuk, terus dia mengurutkan muka, tangan, kemudian kepala, kaki, ya, dalam waktu yang memungkinkan untuk dilakukan tartib, maka itu sah. Tapi kalau dia seketika, ya, itu tidak sah kecuali kalau dia masuk baru kemudian niat terus langsung mentas, langsung keluar dari air, itu sudah cukup meskipun dalam waktu yang kalau dihitung itu tidak memungkinkan untuk tartib, ya, karena tartib itu bisa dilakukan dalam hitungan yang sangat singkat. Nah, maka ketika itu dia berendam kemudian baru niat, maka seketika itu sudah terjadi tartib. Nah, ini jadi ada tafsil di sini. Ya, jadi dia bisa dihitung sah meskipun tidak mengurutkan di dalam air, orang yang berendam di dalam air meskipun tidak mengurutkan dan dalam waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan tartib, bisa sah wudunya dan dianggap tartib kalau dia nyemplung terus niat terus mentas, itu sudah sah.
Kalau yang aman ya dia nyemplung niat terus dia mengurutkan dalam waktu yang memang memungkinkan untuk dilakukan tartib dan dia memang melakukan tartib itu. Meniatkan dalam hati untuk melakukan tartib itu jelas nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau ketika orang nyemplung terus langsung mentas. Nah, jadi itu terkait dengan pembahasan mengenai hadis ibda'u bima bada'allahu bihi.